Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini kita bertemu lagi dalam pembelajaran daring IPA subbab klasifikasi makhluk hidup. Kalian pasti pernah pergi ke supermarket atau minimarket. Di sana barang-barang disusun secara rapi sesuai dengan jenis dan kelompoknya. Kemudian pernahkah kamu memperhatikan keanekaragaman makhluk hidup di dunia ini? Pasti sulit kalau tidak dikelompokkan. Nah, maka perlu yang namanya klasifikasi makhluk hidup. Klasifikasi makhluk hidup adalah pengelompokan makhluk hidup berdasarkan ciri-ciri makhluk hidup tersebut. Pada subbab ini kita akan belajar bagaimana makhluk hidup tersebut diklasifikasikan atau dikelompokkan. Dan ilmu yang mempelajari tentang klasifikasi makhluk hidup disebut dengan ilmu taksonomi. Dengan tokoh penemunya adalah Bapak Corelus Linnaeus atau disebut juga dengan Bapak taksonomi. Kemudian, apa saja tujuan dari klasifikasi makhluk hidup? Tujuannya yang pertama, mengelompokkan makhluk hidup berdasarkan persamaan dan perbedaan ciri yang dimiliki. Kemudian yang kedua, mendeskripsikan ciri-ciri suatu jenis makhluk hidup dan membedakannya dengan makhluk hidup sejenis. Kemudian yang ketiga, mengetahui hubungan kekerabatan antar makhluk hidup. Yang keempat, memberi nama makhluk hidup yang belum diketahui namanya. Sekarang kalian sudah tahu ya tujuan dari klasifikasi makhluk hidup. Kemudian apa saja yang bisa dijadikan dasar klasifikasi makhluk hidup? Yang pertama, persamaan dan perbedaan ciri makhluk hidup tersebut. Kemudian yang kedua, ciri bentuk tubuh atau morfologi dan struktur tubuhnya atau anatomi. Kemudian manfaat, ukuran, tempat hidup, dan cara hidupnya. Dalam melakukan klasifikasi makhluk hidup, ada tahapan-tahapan yang perlu kita lakukan. Yang pertama, kita identifikasikan dulu ciri-ciri makhluk hidupnya. Kemudian setelah diidentifikasikan, kita kelompokkan berdasarkan persamaan ciri-ciri makhluk hidup. Kemudian yang ketiga baru dikelompokkan berdasarkan kelompok yang sama. Kemudian ini adalah urutan takson pada tumbuhan dan hewan, dimulai dari kingdom, divisi untuk tumbuhan, kemudian kelas, ordo, family, genus, dan spesies. Kemudian pada hewan dimulai dari kingdom, filum, kelas, ordo, family, genus, dan spesies. Untuk mempermudah, kalian bisa menghafalnya dengan melihat huruf depannya. Jadi kalau untuk tumbuhan berarti K, D, K, O, F, G, H, S. Untuk hewan K, F, K, O, F, G, S. Semakin tinggi tingkat taksonnya maka akan semakin sedikit persamaannya. Tetapi semakin rendah tingkat taksonnya maka semakin banyak persamaan pada makhluk hidup tersebut. Dalam mengklasifikasikan makhluk hidup perlu diperhatikan kriteria-kriterianya. Untuk tumbuhan, kita lihat organ perkembangbiakannya dengan spora atau dengan bunga. Kemudian habitusnya atau bentuk tumbuhannya. Apakah dia pohon, perdu, atau semak. Kemudian bentuk daunnya dan ukuran daun. Kemudian cara perkembangbiakannya. Dengan cara untuk mempermudah kalian menghafalnya, atau tidak kalian ingat kata depannya. Untuk hewan, kita lihat saluran pencernaannya. Pada hewan tingkat rendah, belum memiliki saluran makanan. Kemudian pada hewan, kemudian KO, F, G, S. Jadi bedanya di divisi dan filum pencernaan dari mulut sampai anus. Kemudian di sini ada catatan, jadi semakin apakah dia di luar urutan taksonnya berarti atau dari kingdom sampai spesies itu nanti akan semakin sedikit persamaan cirinya, memiliki kaki dua, kemudian sebaliknya atau bahkan tidak ke atas urutan dalam taksonnya, artinya dari spesies ke kingdom kita perlu semakin banyak persamaan ciri yang dimiliki. Kunci determinasi adalah kunci untuk menentukan filum atau divisi. Filum buat hewan dan divisi untuk tumbuhan. Kemudian kelas, ordo, family, genus, dan spesiesnya. Dalam membuat kunci determinasi yang perlu kalian lakukan adalah yang pertama, kalian buat dulu kunci dikotom. Kunci dikotom kata mudahnya adalah sifat yang berlawanan. Misalnya untuk tumbuhan, biji tertutup, lawan katanya biji terbuka.
Kemudian yang kedua, mencatat ciri-ciri makhluk hidupnya. Kemudian baru yang ketiga, kita buat daftar kunci determinasi berdasarkan kunci dikotom. Nah, berikut ini contoh kunci determinasi dari tumbuhan lumut, suplir, jagung, kedelai, terung, dan melinjo. Kita bagi nih, kita buat dikotomnya, berspora dan tidak berspora. Yang berspora apa? Suplir dan lumut. Kemudian tidak berspora ada jagung, kedelai, terung, dan melinjo. Kemudian yang berspora kita bagi, ada yang berbatang jelas, berarti lawan katanya tidak berbatang jelas. Yang berbatang jelas tumbuhan suplir. Kemudian tidak berbatang jelas adalah lumut. Untuk yang tidak berspora kita bagi menjadi biji terbuka dan biji tertutup. Ya, biji tertutup tanamannya kita isi jagung, kedelai, dan terung. Kemudian yang terbuka ada melinjo. Jika yang diminta kunci determinasi untuk tumbuhan melinjo, kita berhenti pada biji terbuka. Tetapi kalau yang diminta kunci determinasi jagung, kedelai, atau terung, kita bagi lagi. Biji tertutup terbagi menjadi berkeping 2 dan berkeping 1. Untuk tumbuhannya berkeping 2 antara lain adalah tumbuhannya kedelai dan jagung. Kemudian yang berkeping 1 berhenti di jagung. Berarti kalau yang diminta determinasinya jagung, berhenti di berkeping 1. Kita lanjutkan melihat bentuk bunganya. Ya, di berkeping 2 bentuk bunganya ada yang bentuknya kupu-kupu, ada yang trompet. Untuk tumbuhan yang berbunga kupu-kupu adalah kedelai. Berarti kalau yang diminta kedelai berarti berhenti di berbunga kupu. Jika yang diminta adalah tumbuhan terong, kita berhenti pada yang berbunga trompet. Setelah kita buat diagram dikotomnya atau lawan katanya, kita tulis menjadi kunci determinasi. Sudah ada Ibu tulis kunci determinasinya. Kemudian nih ada contoh soal. Untuk menemukan kunci determinasi dari tanaman kedelai adalah, kita lihat kedelai itu tumbuhan yang tidak berspora. Berarti 1B. 1B kita diarahkan ke 3A. Ya, lihat bagian sisi kanannya 3A. 3A di situ ada berbiji tertutup atau berbiji terbuka. Nah, kedelai adalah tumbuhan yang berbiji tertutup. Berarti kita diarahkan ke 4A. 4A ada yang berkeping 2 dan berkeping 1. Karena kedelai adalah tumbuhan berbiji keping 2, kita diarahkan ke 5A. 5A di situ ada berbunga kupu-kupu atau berbunga trompet. Di situ sudah jelas 5A kedelai, berarti kunci. Jadi untuk kunci determinasi tanaman kedelai yaitu 1B tumbuhan tidak berspora, kemudian 3A berbiji tertutup, kemudian 4A bijinya berkeping 2, kemudian bunganya berbentuk kupu-kupu. Selanjutnya ini adalah tata nama ganda atau disebut juga dengan binomial nomenklatur. Aturan penulisan dalam binomial nomenklatur yang pertama terdiri dari 2 kata. Kata pertama menunjukkan genus atau marga dan kata kedua menunjukkan spesies atau jenis. Kata pertama diawali dengan huruf besar, kemudian kata kedua dengan huruf kecil. Yang ketiga, menggunakan bahasa Latin atau bahasa yang dilatinkan. Bila dicetak, dia tebal atau miring. Tetapi kalau ditulis tangan cukup digaris bawahi saja. Contohnya ini ada Oryza sativa. Di sini ada contoh nama ilmiah dari padi yaitu Oryza sativa. Oryza ditulis dengan awalan huruf besar O, ya, O besar, kemudian sativanya S-nya S kecil. Kalau kita cetak, bisa dicetak tebal atau dicetak miring. Tetapi kalau ditulis tangan, cukup digaris bawahi. Oryza menunjukkan genus atau marga dari tumbuhan tersebut, sedangkan sativa adalah spesies atau jenisnya. Sekian pertemuan hari ini. Semoga Allah memberikan manfaat dan barokah untuk kita semua. Terima kasih. Alhamdulillah, jazakumullah khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.